Siapa ini yang mau mimpin? Saya Atau di Bu. Oh ya, Oni. Ya wis, silakan Mas Oni. Baik, sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Oni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk pertemuan minggu ke-6. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke. Pertemuan minggu kemarin gimana? Apakah ada kesulitan untuk job sheet-nya? Apa perlu dikasih ini ya, kayak soal jawaban pembahasan job sheet seperti itu ya? Tak lihatnya. Kemarin itu ini ME2E ya. Sebentar. Oke. Mayoritas sudah mengumpulkan semua. Cuma di sini mahasiswanya ada totalnya kan ada 28 ya. Ada 28 mahasiswa yang merasa belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ada beberapa yang belum mengumpulkan. Di beberapa job sheet kemarin juga saya cek juga ada teman-teman beberapa yang belum. Ada 3 orang sih, ini sebenarnya emang nggak ada orangnya atau seperti apa. Bentar, saya lihat yang di sini, MI2 ya. Seno ini ada nggak sih? Seno ada nggak di kelasmu? Aktif ikut kuliah nggak? Aktif, Bu. Aktif, oke. Mas Seno silakan yang merasa belum mengumpulkan ya Mas Seno. Ada 2 job sheet. Minggu kedua ini kayaknya, sebentar tak cek lagi. Minggu kedua di ini ya, Google Classroom. Yang merasa belum mengumpulkan silakan langsung mengumpulkan. Mungkin itu pesan dari saya. Oke teman-teman, siang-siang gini nggak lemes kan ya? Kita ada waktu 1,5 jaman lah ya, sampai jam 3 kurang lah kita pelajari materi kuliah hari ini. Jadi kita materi kuliahnya hari ini adalah subquery dan grouping aggregation. Di sini ada materi yang di sini silakan di-download. Kemudian ada latihan. Di latihan yang ini kalau kalian misalkan download di sini berapa, di situ ada jawaban soal job sheet yang saya pilih sih, yang emang kelihatan agak sulit, saya kasih contohnya di situ, tapi nggak semuanya. Seperti itu. Itu untuk yang latihan. Jadi kalau kemarin ya, review minggu kemarin kalian sudah membahas tentang tipe data dan macam-macamnya di situ. Minggu ini kita membahas tentang subquery. Jadi query di dalam query, terus itu grouping. Sebenarnya itu kalian juga sudah pernah belajar grouping. Biasanya pakai perintah apa ya di MySQL Web? Grouping, group by, pakai group by biasanya. Terus nanti ada aggregating. Aggregating ini digunakan untuk data-data yang bertipe apa ya, numerik. Di situ misalkan kalau kalian ingat di Excel kan biasanya ada perintah-perintah. Ada count, ada sum untuk menjumlahkan, ada lagi maksimum, ada minimum, ada average. Ya macam-macamnya yang perintah-perintah itu yang nantinya akan digunakan di sini. Seperti itu. Sebentar. Share screen aja ya. Oke. Jadi nanti kita akan belajar ini, Rep.
Ada subquery, ada grouping, ada aggregating. Kalau kalian sudah download, di sini materinya ini. Kita belajar fungsi-fungsi agregasi. Nah, fungsi-fungsi agregasi misalkan ada nggak yang masih ingat perintahnya itu apa aja? Atau yang sudah lupa mungkin kalian bisa scroll down, kan kalian bisa download itu materinya, terus kalian lihat di situ ada berapa perintahnya macam-macam di sini. Ada sum, ada minimum, ada maksimum, ada average, ada count big. Ini jarang dipakai yang count big, yang ini. Kita belajar yang ini dulu aja, yang ini. Terus ada kalau yang di perintah-perintah yang statistikal itu kalian ada belajar standar deviasi, ada varian, ada VARP dan seterusnya di sini. Di sini sebenarnya ada rumus-rumusnya sih. Kalau kalian pernah belajar statistika itu ada standar deviasi itu rumusnya apa, buat mencari apa, itu di statistika. Jadi sebenarnya yang di sini mau disampaikan itu di SQL Server itu kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan, nggak hanya perhitungan tambah, nggak hanya perhitungan cari minimum, maksimum, tapi juga perhitungan-perhitungan statistikal. Contohnya yang di sini, yang perintah yang bisa dilakukan, di situ ada ini, ada 4. Kemudian ada other perintah yang di sini. Sebenarnya itu. Kita untuk di job sheet ini, kita cukup tahu yang fungsi-fungsi dasarnya, itu ada di sini. Tapi kalau kalian mau menelaah lebih lanjut, lebih detail lagi, di situ kalian bisa langsung browsing ya ke Google, terus kalian bisa cari misalkan standar deviasi stdev untuk SQL Server, misalkan seperti itu. Terus di situ pasti ada nanti contoh-contohnya, banyak sekali contoh-contohnya. Jadi saya yakin kalau mas-mas mbak-mbak ini masalah resource, tuh saya yakin kalian lebih kreatif. Kalian bisa nyarinya dari mana aja, seperti itu. Di sini saya cuma membimbing aja. Jadi kita belajar yang ini. Oke, nanti silakan di-download. Jadi di LMS itu ada SQL latihan 3, latihan 6. Nah, di situ kalau kalian lihat di SQL latihan 6, itu seperti ini. Jadi di sini ada beberapa contoh sih, contoh-contoh yang dicobakan. Nggak banyak sih, untuk pertemuan minggu kali ini nggak banyak. Akan tapi kalau kalian lihat di job sheet-nya, biasa ya setiap job sheet kalau kalian pertemuan minggu pertama, kedua job sheet-nya biasa gitu kan, masih bisa slow gitu. Pertemuan ketiga, 4 dan seterusnya itu semakin lama semakin horor seperti itu, semakin rumit. Jadi makanya kalau di LMS saya ini tadi saya buat sampai hari Senin tanggal 12 Oktober deadline-nya. Jadi deadline-nya saya panjangkan di situ karena kalau kalian lihat sendiri di job sheet itu nanti ini belum saya save ya, sebentar. Ini yang di Google Classroom, misalkan sewaktu-waktu kalian nggak bisa mengakses LMS, kalian bisa download juga di Google Classroom kalian. Oh ya, satu lagi silakan absen juga ya, silakan absen di di LMS. Terus misalkan sini ya, mana tadi ya? Job sheet. Job sheet yang versi Word-nya itu saya taruh di sini, di Google Classroom. Jadi kalian nggak perlu copy paste yang dari PDF, langsung pakai yang Word di sini kan udah formatnya udah bagus, kalian langsung jawabnya di situ bisa. Tinggal kalian kasih cover. Nah, kalau yang di LMS nggak bisa saya upload karena besarnya lebih dari 2 mega. Kalau nggak salah itu tadi 6 mega, jadi gagal terus waktu upload. Terus penamaannya ya ikuti di sini, ini adalah job sheet kalian yang untuk pertemuan minggu kali ini. Nanti akan kita bahas. Ada beberapa soal, jadi nanti soalnya ada banyak sekali di sini, soalnya ada 33 soal yang meliputi 3 bahasan, yaitu subquery, grouping, dan aggregating. Oke.
Kita bahas yang pertama dulu, aggregating. Aggregating itu apa sih? Ini screen. Oke, share-nya sudah screen. Fungsi-fungsi agregasi. Nah, fungsi-fungsi agregasi itu ya apa ya? Yang lebih ke numerik, lebih ke fungsi-fungsi yang digunakan untuk hitungan seperti itu ya, matematis. Nah, di situ makanya di situ ada contohnya ya. Di sini kalau kalian lihat fungsi agregasi itu contohnya di sini adalah pakai rata-rata atau kita pakai total penjumlahan atau kita pakai nilai terkecil dan seterusnya. Itu adalah fungsi-fungsi agregasi. Yang dimaksudkan di situ adalah fungsi untuk mengetahui nilai total, rangkuman atau nilai rekapitulasi. Fungsi-fungsi ini akan sangat banyak digunakan sekali, terutama dalam semua lini program ya. Jadi program kalian itu misalkan kalau kalian bikin apapun, di situ misalkan kalian bikin software berbasis Android pun, misalkan kalian bikin sistem informasi, misalkan di sistem informasi untuk apa ya? Untuk rumah sakit misal biar nggak sekolah terus. Di sistem informasi untuk rumah sakit di situ kan pasti ada menu-menu laporan. Di situ ada menu-menu laporan. Ada menu-menu laporan otomatis kalau kita melaporkan sesuatu itu kan pastinya ada urusannya dengan uang atau jumlah berapa banyaknya pendapatan kita, berapa jumlah pengunjung di hari itu, berapa jumlah kamar yang dipakai, berapa jumlah customer-nya atau jumlah pasiennya. Yang terkait dengan jumlah seperti ini itu banyak ditangani dengan menggunakan fungsi agregasi seperti itu. Jadi kalian akan banyak menggunakan perintah count, perintah sum, atau berapa rata-rata pendapatan rumah sakit, atau berapa rata-rata BPJS apa ya, perawatan yang menggunakan BPJS itu berapa rata-rata siap pasiennya itu habisnya berapa, itu kan bisa dicari. Itu fungsi agregasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau misalkan di sini itu kalian cobakan langsung di database kalian, itu bisa. Jadi ini dia pakai database T-SQL 20 yang sudah kalian utik-utik setiap harinya ya, setiap minggunya untuk mengerjakan job sheet. Sebenarnya contoh-contoh yang ada di PPT kali ini atau yang minggu-minggu sebelumnya juga pakai database yang itu. Nah, contohnya di sini. Kita bisa menggunakan nilai average, minimum, maksimum. Contohnya ya, kita coba ke skip dulu. Discard. Kita coba ke sini dulu. Jadi kita ada fungsi agregasi, kita coba main-main ke TSQL 20. Jadi teman-teman misalkan kalau mau main-main, jadi kita main-main ke TSQL 20. Nanti kita bisa coba. Di sini saya pakai tabel yang ini aja, sales order detail. Di sini kan ada semuanya ya numerik. Jadi di sini yang bisa dimain-mainkan di sini. Seperti itu, ada banyak. Misalkan. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan fungsi-fungsi ini, misalkan ya di sini saya pengen kita menggunakan fungsi ini. Ini bisa nggak sih kita, ini beda biasanya. Pasti nanti munculnya merah-merah. Karena nama tabelnya beda. Kan? Kita misalkan, kita pengen menghitung rata-rata, gitu aja ya. Berarti kita select aja. Rata-rata kan apa? Rata-rata itu kita pakai average. Berarti kita pakai average, select average. Yang mau kita hitung rata-rata apa? Nah, di sini kalau kita lihat ya, contoh-contohnya di sini, misalkan yang bisa dihitung ID, produk ID kan nggak bisa ya. Kalau yang ID gini kan otomatis dia identifier, nggak bisa dihitung. Misalkan saya pengen menghitung rata-rata unit price, ini aja ya, unit price. Atau jumlah rata-rata, quantity aja. Saya mau menghitung rata-rata quantity di tabel
Ini tadi tabel apa sih? Tabel sales order detail. Oke. From sales di order detail. Oke. Jadi di sini format penulisannya ya gampang ya. Kalau sebelum-sebelumnya pasti teman-teman juga udah pada ahli di sini. Misalkan rata-rata seperti ini. Misalkan kalau kalian pengen menghitung nilai maksimum, nilai minimum, nilai apa lagi? Average, sum, ya ada sum, tinggal ubah-ubah aja yang di sininya. Ini format penulisannya aja sih. Seperti itu contohnya. Jadi misalkan di sini ya kalau kuantitinya kita jumlahkan semua, kita sum, terus kolomnya apa, dari tabel apa, ini yang versi simpelnya. Cara menuliskannya seperti itu. Atau kita pengen mencari nilai minimum, nilai yang paling sedikit di dalam satu kolom itu, jadi jumlah barang yang paling sedikit itu apa. Nah, di situ ada, kita bisa pakai minimum, seperti itu. Atau mungkin kalian bisa langsung digabung semuanya. Jadi misalkan kalau digabung semuanya ya sama ya, select average ini apa, koma apa dari tabel apa, seperti itu. Sama seperti contoh yang di sini itu kita kalau kita pakai yang agregasi, ini bisa kita percepat di situ materi yang ini. Terus contohnya lagi. Fungsi ini, fungsi-fungsi average, min, maksimum, dan seterusnya itu dapat digunakan pada klausa select, having, atau order by. Mungkin kalian yang agak belum paham atau agak lupa, di sini ada nanti kita akan belajar having, terus kita akan belajar group by. Nah, di situ order by kan udah biasa. Nah, itu. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita bisa memasukkan fungsi-fungsi itu di fungsi group by. Contohnya di sini. Kita pakai group by di sini. Kalau yang ini contohnya bisa kalian langsung running di sini. Nah ini. Kalau yang tadi kan ini aja. Contohnya kalau kita lihat ya di sini. Saya ingin mendapatkan rata-rata, oh salah, ini contoh yang salah. Ini soal di job sheet nomor 11. Jadi kalau kalian lihat di job sheet, di situ, ini akan menerapkan fungsi-fungsi agregasi. Contohnya yang di job sheet nomor 11 adalah ini. Soal nomor 11. Kalian lihat di sini soal nomor 1, 2, ini insya Allah bisa. Nanti kalian silakan baca dulu untuk soal nomor 1, 2. Di soal nomor 11 itu skenario-nya seperti ini. Jadi di Departemen Pemasaran ingin memiliki beberapa laporan tambahan yang menunjukkan jumlah pelanggan yang memiliki pesanan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini dia itu ingin menunjukkan pelanggannya, jumlahnya itu di dalam jangka waktu tertentu. Contohnya kalau yang di nomor 11 itu diminta gimana saya bisa mendapatkan jumlah pelanggan itu di dalam waktu 1 tahun, seperti itu. Terus kemudian kalau yang di contohnya ini kan jumlah pelanggan berdasarkan huruf pertama dan kontak names. Nah ini nanti itu ada di job sheet soal-soal yang selanjutnya. Kita coba yang ini aja, yang masih yang ini aja. Nah, di situ kita men-select, kalau yang di job sheet nomor 11, dia itu ingin mendapatkan jumlah pelanggan, berarti kita bisa men-select customer ID-nya dia. Terus itu dia juga ingin mendapatkan jumlah, kalau pelanggan itu kan punya order kan. Nah, order-ordernya di pelanggan itu dia order ID berapa aja. Berarti kita select-nya customer ID, order ID juga. Kemudian dia juga ingin mendapatkan tahun dari pelanggan itu. Jadi misalkan kalau kalian pakai contoh yang di sini, soal yang nomor 11 seperti ini, dipakai mentah-mentah, kalian langsung running. Nah, ini sama, kembali seperti ini.
itu nanti munculnya akan seperti ini. Jadi dia ada tahun, ada jumlah orderannya berapa, ada jumlah customer ID-nya berapa. Kita pakai perintah count di sini. Sama ya. Kalau yang ini kita juga bisa pakai perintah count. Count itu apa? Coba ya. Yang bisa di count misalkan sales order retail itu apa? Order ID. Tadi kan ada berapa banyak perintahnya. Misalkan di sini saya pakai perintah count. Nah, di sini saya count berapa banyak sih jumlahnya order ID itu. Seperti itu. Berapa banyak jumlahnya order ID itu. Berarti di sini ada 2115 order ID. Berapa banyak jumlah. Misalnya kalau kita pakai perintah count, tapi pakai distinct. Apa yang membedakannya di sini? Kalau kita pakai perintah count dan kita pakai perintah distinct yang di sini. Terus kita pakai perintah yang atasnya sendiri. Kita pakai order details ini ya. Saya pengen select order ID-nya aja di sini. Order ID-nya aja. Nah, ini aja biar cepat. Nah, kita bandingkan. Kira-kira mas-mas mbak-mbak ada yang tahu nggak kenapa? Ini kan ada dua perintah count. Count itu digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Banyaknya jumlah data di dalam satu kolom tertentu. Misalkan di sini contohnya order ID. Nah, kalau yang pertama, itu kan saya select semua ya, order ID-nya sekian. Macam-macamnya sekian. Ada total 2155. Terus yang kedua ini, jumlahnya ini emang 2155. Kan tapi yang ketiga kenapa kok dia munculnya 830? Kira-kira kenapa? Ada yang soalnya, ya Mas Ali Ridho? Iya, mungkin karena ada distinct di situ. Fungsinya distinct itu berarti apa, Mas? Memilih data yang berbeda. Menampilkan data-data. Jadi kalau misalkan ada data kembar, itu ditampilkan satu saja. Jadi menampilkan data-data yang unik saja, seperti itu ya. Oke. Terus kalau yang ini, karena ini kita nggak pakai distinct, otomatis nanti akan muncul semuanya. Satu baris itu, di sini kan otomatis ada order ID yang kembar. Kalau di sini ada order ID yang kembar, nah di sini ada berapa banyaknya order ID variannya ID itu ada berapa banyak? Ini 830, seperti itu. Nah, ini kalau contoh yang ini, tadi kita yang mana ya? Nomor 11. Nah, kalau kita loncat lagi ke tadi, kita belajar agregasi, sekarang kita belajar count, karena maksimum minimum average kan ya seperti itu aja. Sekarang kita coba belajar count. Yang membingungkan adalah terkadang count sama count distinct, seperti itu. Di soal yang nomor 11, kalau kalian run, kalian execute aja, seperti ini hasilnya. Jadi number ordernya seperti ini, number customer-nya seperti ini, kembar. Order ID sama customer ID. Ini kembar. Itu kenapa? Kenapa, Rek, kira-kira? Sebentar ya. Rek, sebentar ya. Kok ada tamu ya? Sebentar, kalian silakan dalami. Terus kalian silakan lihat bedanya sama yang ini. Saya pause sebentar, sorry. Terus kalian
Oke, sorry. Ada paket, Rek. Oke, tak lanjutin lagi. Kalau ngajar di rumah itu gitu ya, banyak intermezzo. Teman-teman kan udah download ini. Dibuka aja di SQL servernya, terus kalian coba running-nya ini sama yang ini. Sebenarnya ini kan jawaban soal yang nomor 11 sama 12 sih, makanya saya kasih ada labelnya ya 11 sama 12 itu. Kita coba jawab bareng-bareng. Di situ kan ada soalnya nomor 11 itu berdasarkan hasil eksekusinya, kenapa kok jumlah pesanan order itu sama dengan jumlah pelanggan dari number of customer. Di situ dia kan nggak pakai distance. Terus itu di soal yang nomor 12, di situ itu dia minta untuk ditampilkan mana yang versi yang lebih benarnya itu seperti apa. Dia itu pengen menampilkan jumlah pelanggan yang benar, yang melakukan pesanan setiap tahun. Jumlah pelanggan. Berarti di situ yang dilihat, di situ adalah apanya jumlah pelanggan itu, apakah yang di distinct itu yang order ID-nya, atau yang di customer ID-nya. Seperti itu. Nah, ini. Mungkin saya minta tolong siapa ya yang belum pernah raise hand di sini. Tadi cowok kan udah, Mas Ali udah. Sekarang Ciwi lagi. Nafida ada nggak Nafida? Nafida. Nafida kemana ya? Oke, Nafida nggak Ya, ada. Bu. Oh, ada. Lagi di mana? Kamar mandi. Oh, lagi di kamar mandi. Ini udah Iya. keluar dari kamar mandi kan? Udah, Bu. Oh, ya udah. Ya wis. Mbak Nafida, ini kita lagi diskusi masalah yang soal nomor 11 dan soal nomor 12 di job sheet kalian. Di sini kita itu ada, kalau kita lihat job sheet, nah di sini kan ada beberapa soal yang kita coba diskusi bareng. Di sini adalah yang nomor 11. Di situ dia minta untuk kenapa kok hasil yang di sini ini kembar hasilnya, nomor ordernya sama nomor customer-nya itu kembar. Kemudian dia diminta untuk memperbaiki kesalahan dengan menunjukkan jumlah pelanggan yang benar untuk pemesanan setiap tahunnya. Nah, terus kira-kira cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya sudah saya ada di SQL-nya. Mbak cuma coba jelaskan aja kenapa kok dia bisa hasilnya beda. Cuma beda sedikit source-nya, tapi hasilnya langsung beda. Gitu. Oke, teman-teman, kira-kira kecepatan nggak ngajarnya ini? Atau kalian perlu belajar gimana caranya nyelek maksimum di sini seperti apa, minimum gimana? Atau perlu dikasih kuis-kuis semacam seperti itu kah atau seperti apa? Atau kita langsung bisa materi, terus kalau saya lihat di job sheet-nya ada yang sekiranya sulit, saya coba bahas job sheet-nya biar pas teman-teman waktu ngerjakan lebih mudah atau lebih bisa paham seperti itu. Sorry, saya makan permen snack. Ini yang versi benar Mbak Nafiza, kayak gini. Itu, Bu, apa namanya? Kan karena itu kan nggak ada distinnya gitu loh, Bu. Kalau yang beda kan ada distinnya. Misalkan kalau distinnya tak taruh di sini, kira-kira hasilnya benar nggak? Bisa nggak di-run?
152.408.270. Terus kenapa kok berarti yang soalnya kan kayak soalnya kan tadi kayak gimana sih soalnya? Soalnya kan ini ya. Jadi kalau kalian lihat di soalnya itu kan dia mintanya yang beda. Jadi dia mintanya itu dia ingin mendapatkan jumlah pelanggan yang memiliki pesanan di situ. Kalau kalian benar karena ada distinnya, benar. Tapi kenapa kok distinnya di customer ID? Nah, di situ. Jadi misalkan kalau kita nggak kasih distinct di customer ID yang di sini, dia akan hasilnya akan sama, ngikut sama seperti yang di order ID, ikut yang kolom yang pertama di sini, seperti itu, yang ini order ID. Nah, kemudian karena kita ingin mendapatkan data customer mana aja yang jumlahnya melakukan pemesanan, di situ kan customer itu kan nanti akan ditampilkan ada berapa kali. Satu customer itu bisa ditampilkan lebih dari satu kali gitu kan. Kalau yang ini kan dia langsung include semua. Satu, dia meskipun ditampilkan kembar, dia tetap akan dihitung pakai count-nya yang ini. Tapi kalau tadi benar, kalau pakai distinct itu nanti dia akan menghitung nilai-nilai yang variansinya itu tetap aja. Jadi yang unik aja yang akan dimunculkan seperti itu. Jadi 152 itu nanti akan ada yang kembar. Sebenarnya nomor customer yang membeli itu adalah 67 customer, tapi nanti dia ordernya pasti ada order beberapa kali. Jadi di dalam 67 customer itu nanti akan order jumlahnya yang ini, seperti itu. Itu kalau kita pakai count. Count tapi pakai distinct, seperti itu bedanya. Terus satu lagi, kita ke sini lagi. Kita masih slide ke-7. Jadi kalau agregasi itu nanti kita juga akan menggunakannya di dalam perintah-perintah group by. Group by itu maksudnya apa? Group by itu dikelompokkan, seperti itu. Dikelompokkan berdasarkan kelompok tertentu, berdasarkan kolom tertentu, seperti itu. Jadi contohnya, jadi untuk penulisannya sendiri, setelahnya from itu baru where. Kalau nggak ada where-nya berarti from apa, group by gitu bisa langsung. Tapi group by itu harus diletakkan setelahnya from, intinya seperti itu. Jadi misalkan saya pengen menseleksi nilai huruf, saya seleksi jumlah mahasiswanya berapa, terus saya pengen seleksinya berdasarkan saya kelompokkan berdasarkan nilai huruf. Jadi itu nanti kalau yang source yang ini itu nanti munculnya adalah nilai huruf, misalkan A, dia nanti jumlah mahasiswanya berapa, B, jumlah mahasiswanya berapa, seperti itu. Jadi ini untuk menunjukkan kalau kita menggunakan count sama group by. Misalkan contohnya nantinya akan seperti ini. Count sama group by. Kalau nggak di group by, contohnya tadi, nilai hurufnya akan muncul seperti ini aja. Misalkan kalau kalian kasih count tapi nggak di group by, akan muncul seperti ini aja, satu-satu seperti itu. Tapi kalau kita group by, di situ kita akan jumlah semuanya berdasarkan nilai yang ada dikelompokkan di sini. Itu kalau kita contohnya pakai group by. Terus nanti di sini penulisannya, jadi ada group by, ada having. Jadi urutannya mesti seperti ini. Jadi kita select dulu dari from apa, kalau ada where atau kalau ada apa, kalau ada kondisi tertentu kalian bisa pakai where, baru group by, baru having, baru order by. Seperti itu. Jadi dikelompokkan seperti ini urutannya. Contoh lagi, misalkan ini, saya pengen menseleksi ID pegawai, ID customer, terus saya ingin menjumlahkannya di situ. Kemudian saya
saya ingin melihat pegawai itu dia ingin dia menservis berapa customer. Contohnya seperti itu. Contohnya lagi kita langsung loncat ke sini. Di sini. Kita lihat yang group by. Mana ya group by? Oh ya, contoh yang tadi aja dulu, yang ini. Misalkan, saya cuma pengen select ini aja. Ctrl Z. Mau nggak sih dia perintah-perintah yang agregasi itu kalau kalian lakukan select ini, kalau nggak kalian kasih group by. Misalkan kalau nggak dikasih order by sih nggak masalah, tapi kalau nggak dikasih group by itu mau nggak sih? Pasti dia akan nggak mau. Seperti itu. Contoh yang tadi ya, soal yang nomor 12. Misalkan kalian seleksinya berdasarkan ini. Oh, saya pengen menghitung year-nya aja. Saya pengen menghitung jumlahnya aja, jumlah order sama jumlah customer dari tabel itu. Udah, seperti ini misalkan kalau kita pakai account. Kita langsung select. Kita nggak pakai group by yang berdasarkan apa. Nah, nanti akan muncul error seperti ini. Order date is invalid in the select because it is not contain either aggregate function or in the group by clause. Seperti itu. Order date ini, yang ini, dia itu dia kan bukan fungsi agregasi. Dia kan bukan fungsi agregasi. Jadi misalkan kalau seperti ini, saya nggak usah deh pakai year, saya langsung gini aja. Nah, saya selectnya ini aja. Dia ini fungsi agregasi aja. Fungsi agregasi yang tadi ya, min, max, average, count, dan kawan-kawan. Mau nggak? Oh iya, dia mau. Terus saya pengen menggunakan fungsi lain selain fungsi agregasi. Misalkan di sini adalah fungsi yang untuk date time. Order date itu tipe datanya kemarin kan date time. Saya pengen mendapatkan nilai tahunnya aja di situ. Nah, saya pengen mendapatkan tahunnya aja, saya pengen mendapatkan jumlah ini dan ini. Saya langsung select. Kalau seperti ini, dia nggak akan mau. Kenapa? Karena yang ini itu dia nggak dimasukkan, dia nggak ada perintah agregasi. Terus dia juga nggak ada di group by. Nah kan, dia tidak ada di agregasi atau nggak ada di group by. Jadi ini source-nya kalian itu kurang loh. Kalau kalian misalkan nge-script muncul seperti ini, berarti perlu kalian tambahkan group by seperti di sini. Apapun yang ada di sini kalian group by-kan, kecuali yang sudah pakai agregasi seperti ini nggak usah di group by. Tapi yang seperti ini, nah ini baru mau. Kalau nggak kalian kasih order dan kawan-kawannya terserah kalian kan. Ini adalah kondisional aja, order, where itu adalah kondisional. Terus penulisannya. Urutan penulisannya tadi kan seleksi dulu, from, terus misalkan kalau ada where berarti kalian taruh where-nya itu di sini. Seperti itu. Baru group by setelahnya where. Seperti itu ya. Oke. Terus apa tadi? Employer ID sama customer ID. Nah, yang ini. Ini contohnya lagi, group by. Saya ingin select employer ID, customer ID, terus saya ingin mendapatkan jumlahnya mereka. Ini. Ini ada source 2. Bedanya cuma beda-beda tipis. Yang satu bisa di running, yang satu enggak. Yang satu ada di group by-nya, yang satu dia nambahkan customer ID, yang di sini yang error, dia cuma ada employer ID. Oke. Kenapa kok ini error? Itu kan pertanyaannya. Saya run dua-duanya. Oh, kalau satu error, satunya nggak bisa di-run. Oke. Kira-kira nih, Mas atau Mbak, kenapa kok yang nomor 1 error, terus yang nomor 2 itu benar? Yang error dan yang benar. Biar nggak ngantuk ya. Siapa lagi ya? Sasaran saya hari ini. Sekarang tanggal berapa, Rek? 6. 6 pernah?
Oni udah pernah. 6 bulan 10. 10 Desi. Nggak apa-apa ya cewek lagi. Desi, Des. Bisa lah pasti. Desi siapa nih? Desi Anissa Ramadhani. Mas. Iya, Bu. Kira-kira kenapa yang ini error dan yang itu nggak error? Jadi saya punya source nih. Kita belajar group by sekarang. Tadi kan structure-nya udah ya, udah paham. Select from apa, group by apa. Nah, terus itu saya mau select dari tabel sales order. Saya select employer ID, customer ID, terus jumlah datanya, jumlah customer ID-nya berapa dari tabel sales order. Ada source seperti ini dia error. Nah, terus ada lagi source yang seperti ini, dia nggak error. Kalau data customer ID-nya sendiri sih ini. Nah, itu apa? Kenapa? Kenapa penyebabnya? Sales order. Tabel sales order seperti ini. Saya ingin mendapatkan data seperti ini. Saya ingin mendapatkan data seperti ini di mana employer ID dia melayani customer ID 1. Terus employer ID 1 juga dia nanti melayani customer ID ketiga, misalkan seperti itu ya. Dia melayani customer ID yang pertama itu 2 kali, kalau yang ini seperti itu. Nah, saya cuma pengen tanya di sini ini kenapa yang ini error dan ini enggak. Pas waktu saya run di sini itu munculnya errornya seperti ini. Jadi sebenarnya di group by itu apa sih yang sebenarnya bisa yang harus ditampilkan? Customer ID mungkin, Bu. Kenapa? Kalau kamu baca di sini, Iya. Maksudnya error message ini apa? Ini ada di website juga sih sebenarnya. Sales order, saya matikan ya video saya. Bentar. Sales order customer ID itu invalid karena Not container. Apa namanya? Agregatnya nggak ada. Jadi gini, oke. Jadi, ya wes, makasih Mbak Desi. Gini aja, Desi coba, ini kan saya punya ini. Saya punya tabel sales order, bisa nggak Desi, saya ingin menampilkan nilai, sebentar. Nilai rata-rata dari freight, ini aja wes. Nyekripnya seperti apa? Silakan coba di script itu aja. Ya, Bu. Boleh saya coba dulu, Bu? Coba aja dulu. Iya, Bu. Gampang kok ini. Rata-rata dari freight sudah. Kamu bisa select freight-nya aja, kolom freight-nya aja. Iya, Bu. Oke, sambil menunggu Mbak Desi. Jadi kalau yang tadi ya, ini error kenapa? Karena kalau kalian lihat di tabel yang di sini itu ada employer ID
kan dia nggak dikasih fungsi agregasi apapun. Kalau di situ ada fungsi agregasi, otomatis kalian harus memberikan group by jika di kolom itu nggak dikasih fungsi agregasi apapun, atau dia nggak ada di nggak dikasih fungsi agregasi apapun. Misalkan di sini ya contohnya employer ID. Nah, employer ID kan dia sudah ada di group by. Misalkan kalau saya nyelek seperti ini aja, dia juga pasti error. Kenapa? Karena di sini saya menerapkan di dalam satu select itu saya ada fungsi agregasi, ada fungsi matematis gitu aja ya. Terus di sini ini kan nggak dikasih embel-embel, nggak ada sum, nggak ada average-nya, nggak ada apa-apanya. Nah, yang nggak dikasih embel-embel ini harus ditaruh di group by. Yang nggak ada agregasi di sini langsung kamu taruh di group by semuanya. Di sini error kenapa? Misalkan pas waktu di run, ternyata employer ID sudah ada. Di sini ada masuk di group by. Tetapi yang ini kurang. Yang ini belum dimasuk di group by kan. Makanya yang di sini kalian harus group by kan dulu. Seperti itu. Karena ya tadi, alasannya tadi. Contoh lagi. Ini contohnya. Misalkan saya nggak ada group by yang order ID, langsung saya run gini aja kan, ya select gini aja kan udah bisa. Ini langsung di run. Otomatis nggak bisa, karena order ID ini dia nggak masuk di fungsi agregasi apapun dan dia nggak ditaruh di fungsi group by. Jadi kalau di sini kan ini udah ada agregasi, fungsi agregasi, sum ya, terus dialiaskan dari tabel order detail. Nah, yang ini nggak ada, berarti kalian perlu harus nambahkan group by. Jadi kalau di sini saya pengen menampilkan jumlah total belanja, rata-ratanya, jumlah total ya, ini bukan average, sum. Jumlah total belanja dari unit price itu berapa? Di sini, kita pakai sum. Atau kalau kalian mau pakai average, berarti rata-rata, tergantung kalian pengen apanya. Soalnya tergantung pengen diapakan. Studi kasusnya pengen seperti apa. Pengen jumlah total berarti kalian pakai sum. Pengen rata-rata berarti kalian pakai average. Pengen jumlah banyaknya ya data misalkan ID sekian dia order berapa kali berarti dia pakai count itu. Seperti itu. Itu yang biasanya mahasiswa bingung menggunakan sum sama count. Kalau count itu berarti berapa kali dia muncul di dalam satu seleksi itu. Tapi kalau sum berarti dijumlahkan. Misalkan ini, jumlah ini, seperti itu sum. Udah. Tadi Mbak udah bisa nggak Mbak? Select average. Ya, select average ya. Masih belum, Bu. Oke, coba sharing screen, terus kita coba benerkan bersama-sama. Saya stop share saya. Oke, silakan Mbak Nes. Untuk teman-teman yang lainnya, kalian kalau sudah running ya yang ini kan, sudah kalian buka di SQL Server kalian, silakan coba di run satu-satu, terus kalian juga silakan baca sekilas tentang yang ada di sini. PPT kita hari ini nggak banyak, cuma ada 21, akan tetapi karena kita bahasannya membahas tentang subquery, terus kita bahas group by, itu yang mungkin source SQL-nya yang agak banyak seperti ini. Seperti itu. Oke, saya nyoba lagi siapa ya?
Coba share screen dulu aja Mbak, nggak apa-apa. Coba share screen Mbak Desi, terus nanti kita coba benerin bareng-bareng. Terus untuk teman-teman yang lain, silakan sekarang nyoba singkat. Jadi saya punya soal. Contohnya, tadi Desi tak suruh apa sih tadi yang tabel ini ya, sales order ya. Kita ke tabel sales order terus. Yang lainnya silakan coba di situ. Saya pingin mendapatkan nilai yang bisa dimainkan di sini apa ya? Sebentar. Selain sales order, apa guys? Gimana Des? Bu, mohon maaf ini tadi Desi SMS saya katanya gangguan Bu sinyalnya Bu. Enggak tahu saya. Iya bisa. Oke, ada teman-teman yang bisa membantu Desi untuk tadi soalku lah gampang ya Rek. Saya mau select nih dari tabel apa tadi Rek? Tabel sales order ya. Dari tabel sales order saya mau select kolom freight ini aja, tapi saya pengen mendapatkan rata-ratanya. Udah. Saya change lagi deh. Ada sukarelawan atau sukarelawati yang mau share screen? Gampang kok itu. Terutama yang belum pernah, mungkin yang belum. Select apa Bu? Select kolom freight ini, tapi saya pengen mendapatkan nilai rata-ratanya aja. Wis itu toh dari tabel ini, dari tabel ini tadi saya tabel apa ya? Sales order. Dari tabel sales order, sales order mana sih tadi? Izin Bu, saya mau jadi sukarelawan. Iya, tapi saya nggak bisa share screen Bu. Terus gimana? Di share screen sama Deo. Iya, bisa. Silakan di share screen sama Deo. Jadi yang ini bukan tadi di tabel sales order dan juga data yang freight, kolom yang freight. Oke. Terus misalkan saya pengen mendapatkan apa ya? Saya pengen mendapatkan nilai maksimum, nilai minimum dari kolom yang freight itu juga. Kamu tinggal ngasih koma-koma aja. Di situ, di dalam satu select yang sama, jadi saya punya 3 kolom. Oh, maksimum sama minim ya Bu ya? Tinggal nambahin sedikit kan. Tadi yang jawab siapa ya? Deo sama siapa? Erlangga Bu. Erlangga. Oke. Erlangga. Iya, tapi saya pakai laptopnya Deo. Sip.
average, minimum, maksimum. Udah. Nah, udah bisa. Ya, Mas Erlangga. Ya, udah benar. Oke, terima kasih Mas Erlangga. Oke ya, teman-teman nggak ada masalah ya untuk yang agregasi ya seperti itu. Terus kunci utamanya, misalkan kalau yang tadi yang udah disebutkan, kalau kalian select beberapa kolom, terus di situ ada beberapa kolom yang pakai agregasi, yang kolom yang nggak dikasih fungsi agregasi, berarti kalian masukkan ke group by, gitu aja. Nah, terus saya bisa lanjut lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya. Soalnya ya kalau online kan, ya saya paham sih. Kalau online ya emang seperti ini. Agak susah nyambungnya kalau online. Mungkin. Tapi ya enggak juga sih. Jadi ini ya susunan yang tadi. Ini udah. Nah ini sama ya. Ini yang tadi ya. Ini udah. Ini udah. Jadi tinggal yang having sekarang. Jadi kalau yang group by, yang tadi kan dia cuma menyaring, dia diselect berdasarkan kelompok. Kalau di sini kan saya mau group by kan, misalkan saya mau mengkelompokkan data yang salah select itu berdasarkan customer ID-nya berapa, seperti itu. Jadi misalkan kalau di situ ada yang ini, contohnya ya, ada kita select produk ID, terus kita ada maksimum kuantitinya berapa, terus saya kelompokkan berdasarkan produk ID, itu nanti berapa, seperti itu. Jadi dikelompokkan. Terus yang ini adalah having. Jadi di situ sudah kita select berdasarkan kelompok atau di group by, terus kita diproses atau diproses setelah group by. Di situ nggak harus dikasih having, nggak harus. Having itu adalah saya sudah select nih contohnya ID pelanggan, saya jumlahkanlah jumlah transaksi per pelanggan itu berapa dari tabel penjualan, terus saya kelompokkan ID pelanggan itu. Jadi nanti si A itu nanti beli berapa kali, si B beli misalkan 5 kali, si C beli 10 kali, D beli 20 kali, misalnya seperti itu. Nah, itu kan tadi kita belajar cuma sampai yang ini aja, group by. Nah, terus saya pengen, kalau saya pengen menampilkan siapa saja yang belinya lebih dari 10 kali, misalkan di situ yang beli lebih dari 10 kali nanti bisa kita kasih diskon, atau misalkan seperti itu. Berarti kan kita harus men-select nilai-nilainya, nilai-nilai yang jumlah count yang ini ya, berapa kali yang lebih dari 10. Jadi kalau di sini saya mau nyelek pelanggan itu yang belanjanya lebih dari 10 kali. Berarti nanti yang dicelek adalah yang D saja. Seperti itu. Terus ada lagi nanti apa bedanya sama where. Nah, kalau where, dia itu memfilter baris-baris sebelum grup itu dibuat. Memiliki baris mana yang ditampilkan. Nah, ini kalau where. Kalau where, jadi kalian diselect dulu, diselect, kan where itu kondisinya kan seperti ini. Dia difilter dulu datanya, terus baru ditampilkan. Sedangkan kalau having, dia diselect semuanya dulu, baru nanti ditampilkan grup mana saja, baru nanti ditampilkan. Contohnya di sini ada ya yang where sama having.
select where-nya mana ya? Oh ini. Ini contohnya kalau kita pakai select where. Kalau kita pakai select where, contohnya di sini soal nomor 6. Di sini ada 6. Kita lihat soal nomor 6. Di sini kan di job sheet itu kan ada studi kasus. Nah, di sini contoh yang soal nomor 6, tuliskan pernyataan select yang akan mengembalikan kelompok baris berdasarkan kolom kategori name di tabel production, kemudian filter hasilnya untuk produk kategori yang dipesan dari tahun 2008. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerjakan dulu yang soal nomor 1 misalkan ya, ini soalnya nyambung kan. Jadi di sini ada satu soal skenario, terus ada soal 1, 2, 3 sampai nomor 6. Misalkan contoh soal 1, tuliskan SQL select yang akan menampilkan kelompok pelanggan yang melakukan pembelian. Terus klausa select harus mencakup kolom customer ID dari tabel ini dan kolom contact name. Berarti kan select-nya kalian harus seperti ini. Nah, itu contohnya. Bentar. Contohnya ini ya. Nah, ini kalau kita sudah nyobain satu-satu. Yang contohnya nomor 1 misalnya. Soal nomor 1 itu kita ingin menampilkan kolom customer ID sama contact name. Terus dari tabel sales order. Di situ berarti kita harus menggabungkan tabel sales order sama sales customer. Yang dijoinkan apa? Yang dijoinkan adalah customer ID. Terus di situ kita harus menerapkan where-nya. Di situ kan tadi ada pertanyaannya untuk employer ID nomor 5, terus di group by berdasarkan apa. Nah, seperti ini. Ini contoh penerapan adalah group by sama pakai where. Itu contoh penerapan yang ada di soal nomor 1. Jadi saya ada customer ID apa, terus nanti dikelompokkan berdasarkan customer ID-nya dan berdasarkan namanya. Seperti ini. Contohnya lagi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan having. Nah, contoh yang menggunakan having itu ada di soal nomor sebentar. Nah, ini. Saya mempunyai tabel produk sama tabel order detail. Saya ingin menseleksi produk ID ini. Itu ada berapa produk di situ. Nah, kemudian saya ingin kalau seperti ini aja itu having seperti where ya. Kalau yang tadi pakai where, kalau yang ini pakai having, saya ingin mendapatkan hasil yang count-nya, jumlah ID-nya itu lebih dari sama dengan 10. Jadi kalian tinggal menambahkan having aja, having count lebih dari sama dengan 10 di sini. Jadi ada filternya di sini di having. Berarti nanti dia akan menampilkan yang lebih dari 10 seperti itu. Itu contohnya untuk having. Terus sudah sih having udah. Apa lagi ya? Group by. Nah, contohnya yang ini, soal nomor 15. Itu ada di latihan kalian juga. Soal nomor 15 itu, kalau kalian baca sekilas soalnya, itu agak, ini sih, agak panjang. Jadi itu saya punya studi kasus seperti ini. Laporan tentang analisis tingkah laku pelanggan yang telah dibuat pada percobaan sebelumnya, ya, yang itu.
kita ingin menerapkan klausa where sama having di sini. Yang di sini yang diminta adalah saya ingin mendapatkan perintah select untuk mengambil 5 pelanggan teratas. Karena ini adalah 5 pelanggan teratas, berarti select-nya harus select top 5. Di select top 5, seperti itu kan, dengan penjualan lebih dari $10.000. Tampilkan kolom seperti ini. Nah, nanti berarti kan karena 5 pelanggan teratas, berarti select top 5, kemudian ID pelanggannya berapa. Terus ini kan soalnya nomor 15, itu soalnya nyambung dari yang soal yang sebelumnya ya. Jadi itu dia ingin mendapatkan jumlah total penjualan di suatu barang customer ID ini dia belinya berapa aja. Jumlahnya totalnya berapa saja. Terus dia ingin mendapatkan yang jumlah totalnya itu lebih dari $10.000. Seperti itu. Misalkan saya nggak ada yang 10.000-nya seperti ini. Bisa saja semuanya. Nanti dia akan total sales-nya akan tetap ditampilkan. Tetapi dia di sini dia akan hanya men-select yang jumlah sales-nya itu lebih dari 10.000 seperti itu. Jadi dia pakai having. Jadi nanti kalau yang job sheet yang kali ini itu nanti kalian lihat aja soalnya agak sedikit apa ya, perlu pendalaman lebih lanjut seperti itu kalau menurut saya. Jadi harus teliti untuk kalimat-kalimat setiap soalnya. Misalkan kalau teman-teman pas waktu ngerjakan ada yang nggak tahu soal nomor 16, misalkan soal nomor 16 ini pengennya seperti apa, sebenarnya di sini kan sudah ada contoh hasilnya. Oh, hasilnya itu yang dimaksud seperti ini loh gambarnya. Itu nanti kalian bisa tanya langsung ke grup chat atau langsung PM saya, silakan untuk tanya ini maksudnya soalnya seperti apa. Kalau saya baca-baca ya memang soalnya agak perlu didalami lebih lanjut, jadi baru bisa dapatkan source-nya. Itu. Terus ada lagi yang belum lagi adalah query subquery. Jadi kalau kita udah belajar group by, terus ada having ya yang tadi group by, having, yang itu lagi, nanti ada subquery. Nah, subquery itu nanti ada dua, ada scalar, ada yang multi-value. Maksudnya scalar sama multi-value seperti apa, dan maksudnya subquery itu seperti apa. Sebenarnya di database 1 itu sudah ada. Kalian ada select di dalam select. Subquery juga sama, ada select di dalam select. Contohnya yang ini adalah saya pakai select where, tapi di where-nya ini kita kasih select lagi. Jadi ada select induknya, ada subselect-nya di sini. Ada select di dalam select. Terus ada juga nanti kita yang multi value, datanya yang hasilnya lebih dari 1, itu kita pakai ada perintah in. Jadi kalau yang ada seleksinya yang subquery-nya lebih dari 1 itu pakai perintah in. Contohnya nanti akan kelihatan di sini. Kayaknya saya tadi salah share screen. Nah, di sini ada. Misalkan di sini adalah query scalar, nilai tunggal. Misalkan ini. Jadi subquery itu misalkan kalau di SQL Server itu ditandai dengan kurung buka sama kurung tutup di perintah select. Oke, adzan sebentar ya. Silakan break dulu sampai selesai adzan, ada 5 menit kok. Kalau mau ke belakang, kalau mau minum-minum terlebih dahulu silakan. Aja. Kalau kita select, nilai yang order ID yang paling maksimum adalah 1107. Nah, di dalam select ini kita juga bisa menaruh subquery. Kalau yang tadi kalian taruh di sini subquery-nya, subquery di sini. Tapi kalian juga bisa taruh subquery-nya kalian di where. Yang mana? Yang ini. Intinya subquery adalah jangan lupa untuk menaruh kurung buka, kurung tutup. Entah kalian taruh di sini berarti koma, kurung buka, kurung tutup, nanti select-nya apa lagi. Seperti itu.
Atau kalau kalian taruh di where, kurung buka, kurung tutup, apa? Selectnya apa? Contohnya seperti itu. Kalau di sini contohnya adalah yang saya mau menseleksi order ID, product ID, unit price, quantity, di mana order ID-nya itu yang nilainya maksimum. Ada subquery contoh. Kenapa error? Tadi saya kasih koma ya. Oke. Jadinya seperti ini. Terus itu yang satu nilai. Terus apa bedanya dengan yang multi value? Yang membedakan, misalkan kalau kalian multi value, subquery kan ada kurung buka kurung tutup gini ya. Kalian coba lihat di sini. Multi value adalah yang diselect di dalam subquery itu nilainya lebih dari 1. Saya pengen select customer ID dari tabel customer, di mana negaranya itu UK sama Meksiko. Kalau saya select di sini customer ID yang negara UK sama Meksiko itu ada 12 data. Itu berarti multi value. Contoh yang sebelumnya, saya mau select rata-rata kuantitas dari tabel order detail. Kalau kita bicara rata-rata, jumlah, minimum, maksimum, itu kan nilainya tunggal, 1. Berarti kalian yang bedakan apa? Multi value sama single value. Kalau single value, kalian nggak usah dikasih yang namanya in. Ini, Rek. Tapi kalau multi value, itu kalian harus kasih in. Misalkan, customer ID-nya ini nggak saya kasih in, tapi saya kasih sama dengan seperti ini. Saya anggap dia itu yang ini adalah single value. Padahal pas waktu kalian execute tadi nilainya kan banyak kan. Saya nggak pakai in, tapi saya pakai sama dengan. Saya codingnya sama seperti yang di atasnya. Kalau kalian run, pasti dia nanti muncul errornya. Subquery return more than one value. Dia mengembalikan nilai lebih dari 1 value. Jadi itu nggak boleh kalau kalian mau pakai sama dengan, seperti ini, dan seperti itu nggak bisa. Berarti kalian harus pakai ekspresi apa? Kalian harus pakai ekspresi in. Nah, itu yang cukup perlu diperhatikan di sini. Multi value sama single value. Satunya nggak pakai in, satunya pakai in. Kapan saya tahu single value? Ya berarti misalkan kalau kalian pengen mendapatkan satu nilai yang di select yang ini, kalau kalian select biasa nilainya cuma 1, ya berarti nggak usah pakai in. Single value kan berarti. Tapi kalau multi value pakai in. Seperti itu. Nah ini ya contoh. Ini contoh soal nomor 22. Dia itu seperti ini, soal nomor 22. Kalau kalian baca soalnya, dia akan dia diminta untuk mengeksekusi SQL yang ini. Dia mencari keterangan ID, date, terus dari tabel ini ya, di mana yang name-nya itu ada nama depannya I. Seperti itu. Atau B, kalau tadi diganti B ya. Nah, ini kalau kita run, ini akan salah. Karena kenapa? Karena kalau kalian select yang di bagian subquery-nya, yang ini, di dalamnya kurung buka kurung tutup, kalian select kan nilainya ada lebih dari 1. Berarti kalian nggak bisa pakai sama dengan, kalian harus pakai in. Seperti itu. Nah, ini baru benar. Ini adalah soal yang nomor 20, dia diminta untuk mencari ID, date, employer ID, di mana customer ID-nya itu yang namanya ada depannya huruf B. Seperti itu. Kalau in udah bisa, sekarang not in. Sama halnya seperti itu ya. Kalau kalian lihat di select di sini adalah multi value. Kalau in itu yang ada di dalamnya ini, tapi kalau yang not in berarti yang nggak ada di data yang ini. Ya, jadi dia exception, dia himpunan di luarnya data yang ini. Saya mau men-select customer ID, contact name, tapi data customer ID-nya itu yang nggak ada di tabel sales order. Nah, saya pakai not in. Seperti itu. Sama nanti kita pakai perintah exist. Sama. Jadi kalau yang ini, kalau yang perintah exist itu buat mengecek
datanya itu ada atau enggak. Sama ya seperti in sama not in, tapi yang eksis ya sama. Jadi data customer ID, kontak name itu apakah ada di dalam tabel yang sales order. Seperti itu. Kalau ada, dia akan ditampilkan. Saya akan menampilkan data-data customer ID yang ada di tabel sales order dari tabel customer. Seperti itu. Tapi kalau yang not exist, berarti saya akan menampilkan data customer ID sama name yang nggak ada di dalam tabel order, tapi dia ada di dalam tabel sales customer. Seperti itu. Oke, nah itu sih. Jadi untuk penjelasan eksis, not eksis, in, kalau di codingan atau di pemrograman SQL, biasanya untuk perintah-perintah yang pakai subquery, semakin banyak subquery-nya itu loading-nya akan semakin lama. Jadi misalkan kalau kalian memungkinkan pakai join, dipakai join aja. Jadi menghindari subquery seperti itu. Tapi kalau join nggak memungkinkan, ya udah berarti kalian tetap harus memakai subquery. Akan tetapi kelemahannya subquery ada select di dalam select. Itu kan select di dalam selectnya ini nanti bisa aja di sini kalian kasih sub lagi kan bisa sampai selectnya di dalam select di dalam select di dalam sampai banyak. Itu kan bisa saja seperti itu. Atau bisa kalian pakai join seperti itu. Tapi kalau kalian pakai subquery, sekali lagi, dia lebih lama untuk loadingnya, datanya. Kalau datanya udah banyak, kalian banyak subquery di perintah SQL-nya nanti akan lebih lama dibandingkan kalau kalian pakai join, terus pakai perintah where. Itu aja penjelasan dari saya. Ini contoh ya, yang tadi pakai inner join. Ini contoh. Ada pertanyaan? Mohon izin untuk bertanya, Bu. Iya, Mas Dio. Iya, Bu. Silakan. Yang masalah distinct itu kalau kan kita cari distinct di tipe data integer memang mudah. Kalau misalkan yang kayak di varchar nama itu kalau misalkan ada nama Ahmad, tapi Ahmad yang satunya itu belakangnya misalkan ada koma gitu. Itu dihitung dia Dihitung double beda. Oh, berarti benar-benar detailnya beda gitu, Bu. Benar-benar dihitung detailnya beda. Tapi kalau sepemahaman saya juga distinct, misalkan kalau kalian select apa distinct, where-nya itu misalkan spasi itu juga nanti juga yang satunya ada satu spasi, yang satunya mungkin nggak ada spasinya, atau itu juga nanti akan dihitung detailnya seperti itu. Sepemahaman saya seperti itu. Untuk yang bukan non-numerik ya, kalau yang huruf seperti itu. Tuh, ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi, Rek, kalau pemrograman yang diandalkan kan ya logikanya aja. Saya mau sebenarnya kan kalau urutannya penulisannya kan ya kalau SQL kan ya seperti ini aja ya. Habisnya select itu harus ada form. Misalkan kalau kalian balik-balik itu kan nggak bisa, sama seperti Java. Kalian cuma harus paham urutannya aja, sama seperti yang tadi mana sih? Sama seperti yang ini. Nah, misalkan kalau saya mau balik-balik gini kan nggak bisa. Kalau kalian sudah paham urutannya, paham mana yang mau dikerjakan, maksudnya studi kasusnya paham, pengen outputnya seperti apa, saya rasa nggak ada ini sih kesulitan yang mendasar. Misalkan kalau kalian habisnya select from where, terus kalian kasih order dulu, baru kalian berubah, itu nanti juga nggak akan bisa. Jadi cuma urutan gini aja. Kalau database main-mainnya ya itu aja, nggak begitu kompleks. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan untuk job sheet-nya? Ini job sheet-nya agak, kalau saya lihat sih agak sulit, Re. Nanti kalian coba sendiri aja ya. Tadi ada beberapa soal yang udah saya kasihkan di sini, saya bahas kilas. Ada 4 atau 5 soal atau lebih sih, banyak sih. Tadi ada yang gini-gini nomornya, berarti ini nomor soal job sheet. Berarti ini contohnya. Tapi selebihnya yang belum saya bahas, silakan nanti kalian diskusikan. Bisa dengan teman-teman kalian, silakan diskusi, terus kalian cobakan sendiri. Udah itu aja. Ada pertanyaan?
Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Kalau bedanya distinct sama intersect itu apa, Bu ya? Intersect itu kan pecahan. Jadi seperti kita perlu bikinkan contohnya ya. Sebentar. Saya carikan contohnya distinct sama intersect yang di SQL Server. Bentar. Bu, mohon maaf, ke-mute, Bu. Salah. Sorry. Aduh, saya dari mana tadi? Gini, Rek. Misalkan saya select. Ada select ya dari beberapa tabel, saya ketemulah ada 2 kolom. Ada 2 kolom. Ada 2 kolom, contohnya misalkan di sini 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Kalau select bukan distinct, otomatis select bintang semuanya ya. Dari tabel ini kan ada 4 row. Kalau select distinct, munculnya ya apa? Gini ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Dicari data yang unik aja. Terus nanti ada lagi intersect. Intersect itu adalah kayak inner join. Jadi 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Intersect itu adalah, nah, gabungannya yang di select adalah yang seperti ini, yang di bagian irisannya. Contohnya seperti apa? Keep apa discard ya ini, keep aja. Contohnya untuk yang intersect, kita belum belajar yang ini, tapi ya ini misalkan ya, saya punya tabel customer, saya select kolom city-nya, saya iriskan dari tabel store, saya select kolom city-nya. Di situ ada di order by city. Nah, contohnya yang ini. Jadi dia akan men-select data-data yang ada kayak inner join yang ada di dalam tabel city, data city yang ada di dalam tabel customer itu yang juga ada di dalam tabel sales store. Intersect seperti ini. Contohnya lagi intersect, udah itu aja. Jadi irisan sama seperti yang inner join tadi. Tapi kalau distinct berarti kan menampilkan data yang beda aja. Kalau distinct yang tadi berarti ya datanya ditampilkan semua. Meskipun yang nggak ada di situ.
Jadi dia nanti akan menampilkannya adalah data-data satu, misalkan kalau itu ya 1, 1, 2, 2, 3 dan seperti ini. Tapi kalau intersect itu lebih ke join tabel atau inner join. Dia akan hanya menampilkan data-data yang ada di kedua tabel. Tuh, itu sih bedanya. Ada lagi mungkin kalau yang bisa menambahkan untuk yang intersect. Untuk sementara itu sih. Jadi lebih ke seperti inner join. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya coba cari contoh yang intersect yang lebih lengkap lagi ya. SQL intersect. Yang ada gambarnya biasanya. Nah ini. Ini contohnya juga yang di TSQL. Nah ini intersect. Ini ada dataset 1, dataset 2. Ibaratkan ini ada tabel 1, ada tabel 2. Tadi ya, tadi kan contohnya ada select dari tabel A, kemudian digabungkan lagi intersect select dari tabel B. Nanti data yang diselect adalah data yang ada di tabel A dan ada di tabel B. Format penulisannya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi contohnya yang di sini adalah select dari tabel produk, di mana produk ID-nya lebih dari 50, nanti diiriskan lagi dengan tabel produk, tabel inventory yang kuantitinya lebih dari 0. Di situ nanti dicari data yang kembar berapa. Seperti itu sih, lebih ke sini. Tapi kalau yang distance, itu lebih gimana caranya menampilkan data unik. Udah, data yang kembar-kembar nanti ditampilkan versi uniknya. Nanti ini ada except. Kalau except kan berarti yang nggak ada di dua-duanya, yang kecuali seperti itu. Jadi kalau kalian ini kayaknya enak juga websitenya Techno.net. Di sini ada perintah-perintah ya, SQL Server. Kan alias, and, or, bit1 di sini kan sudah ada. Misalkan kan di sini distance. Nah, di sini ada select distance seperti expression-nya seperti apa. Nah, ada contoh-contohnya di sini. Nanti kalian bisa baca-baca. Ada subquery juga. Kita udah belajar union belum ya? Belum kayaknya. Ada semuanya di sini. Nanti saya coba carikan. Jadi itu kalau yang database MySQL kan ada website yang bisa langsung nyoba-nyoba source-nya. Tapi kalau SQL Server saya belum nemu websitenya. Jadi ada website, terus ada database-nya jadi, terus kalian tinggal nyoba-nyoba gitu di situ. Tinggal select-select di website itu bisa. Tapi kalau yang SQL Server ini belum nemu saya. Kalau nemu nanti saya kabari. Itu ada lagi? Misi, Bu, mau nyela sedikit. Berarti kalau distinct kalau dilihat dari contoh yang tadi itu kan ada distinct customer ID. Nah, itu dilihat dari data yang tidak ada yang sama dari satu kolom customer ID itu, Bu, ya. Sedangkan intersect itu diambil dari dua tabel yang berbeda tapi mempunyai data yang sama gitu. Iya. Distance itu juga bisa diambil dari dua tabel atau beberapa tabel yang berbeda. Jadi misalkan kalau kamu joinkan dua tabel, terus hasilnya di situ di join tabel sama seperti yang ini tadi. Misalkan saya joinkan dua tabel, pas waktu saya joinkan hasilnya kayak gini. Set 1, 2, 1, 2 seperti ini. Kalau saya pakai select distance, berarti nanti yang ditampilkan juga seperti ini. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Tapi kalau nggak pakai select distance, join dua tabel, yang ditampilkan nanti seperti ini. Intinya kalau select distance itu untuk mendapatkan variannya aja sih, nilai yang unik di situ. Tapi kalau intersect berarti kita mendapatkan data yang ada benar-benar di kedua tabel itu. Contohnya kalau saya select kolom A, kolom B dari dua tabel, dilihat kayak yang inner join kemarin, berarti yang data ada kembar di kedua tabel itu adalah 23 dan ini 23. Sama nanti analoginya sama seperti yang in tadi. Yang ini kan juga nanti kita akan men-select data yang ini.
ini kan juga saya akan men-select data dari tabel order dan tabel customer. Ya, tapi saya select-nya itu data-data yang where-nya yang UK sama Meksiko. Jadi yang ada di sini berarti kan order ID yang ada di sini yang nanti akan diselect otomatis juga ada customer ID. Customer ID yang ada di select nanti di tabel sales order itu nanti juga harus ada di sales customer. Tabel sales customer. Cuma di sini kan kita cuma dikasih tambahan ada where-nya seperti ini. Nah, ini kan juga sama, menerapkan irisan juga. Jadi customer ID yang ini otomatis juga ada nanti datanya di sini juga sama penggabungan. Jadi sebenarnya ada beberapa ada beberapa cara sih kalau kalian mau select SQL, mau menampilkan apa. Misalkan saya mau select pakai subquery, hasilnya seperti ini bisa. Saya mau select pakai join, hasilnya seperti ini bisa. Gitu. Jadi ada banyak jalan menuju Roma, cuma kalian ya mau pilih yang mana, itu silakan kalian bisa yang mana. Cuma ya sekali lagi yang perlu diperhatikan kalau subquery itu lebih berat, lebih lama processingnya daripada untuk yang join. Nah, otomatis secara logika untuk yang subquery tadi sama yang intersect, accept itu juga lebih cepatan intersect. Itu nanti ada ada optimation SQL itu nanti ada optimation SQL-nya. Jadi di pertemuan berapa ya nanti di pertemuan akhir-akhir itu nanti kalian akan bisa lihat kinerjanya dari sebuah SQL select itu sendiri. Jadi misalkan di situ ada 1000 data, terus saya mau menampilkan data seperti ini, gitu ya. Yang satu pakai select sub query, yang satu pakai inner join, yang satu pakai apa. Datanya sama, tapi source-nya beda. Terus itu nanti dia ada menunya untuk menampilkan berapa lama pemrosesannya. Jadi nanti bisa kalian banding-bandingkan. Mungkin minggu depan kita coba saya beritahu menu-menunya untuk yang optimation di SQL Server ada seperti itu juga. Itu sih. Coba yang di sini kalian cuma diajarkan saya mau select ini loh, itu caranya ada banyak. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Udah ya? Udah jam 3. Kalau nggak ada pertanyaan, ini teman-teman untuk job sheet yang kemarin itu sudah yakin betulkah atau gimana? Kemarin itu waktu hasil outputnya kayaknya itu tanggal sama tahunnya itu bukan tahun sekarang ya Bu ya? Oh iya, kalau yang di job sheet-nya? Iya, di job sheet-nya. Iya, sesuai dengan yang dia request-nya. Jadi misalkan di situ ada keterangan date time-nya dia minta tahun berapa dan tanggal berapa ya sesuai yang di situ. Itu. Tapi kalian tahu itu job sheet-nya jawabannya benar atau enggak, itu otomatis kalau hasilnya sudah sama-sama yang di result ya berarti udah benar. Kalau masih beda ya berarti masih belum benar. Seperti itu. Itu sih. Udah ya? Apalagi? Udah? Oke. Nggak ada pertanyaan dari Ciwi-Ciwi? Kita perlu gini. Untuk pembelajaran kita ini sudah dimengerti atau perlu apa ya? Kalau kita offline kan kalian praktikum terus saya bisa lihat itu salahnya satu-satu gitu pas waktu praktikum gitu kan. Tapi kalau online seperti ini kan juga paling lama pun kita online 2 jam. 2 jam itu udah lama. Itu saya bisa taunya kalian paham atau tidak. Contohnya tadi ya, mohon maaf, misalkan kalau pas kebetulan yang saya panggil itu belum siap, ya mohon maaf. Tapi misalkan kalau belum siap, nanti kalian nggak apa-apa sih, di-share aja. Nanti kan bisa diskusi bareng-bareng. Seperti itu. Mungkin kalau ada saran, perlu dikasih apa untuk kuliahnya,
biar lebih paham, silakan. Atau mungkin misalkan pas waktu pertama kali masuk perlu dikasih kuis-kuis simple. Nah, itu kan juga nggak apa-apa. Lumayan sih. Polling-polling, kuis simple seperti itu. Saya mau saran, Bu. Mhm. Kan kita itu tiap minggunya ngerjakan job sheet. Nah, pasti salah satu dari job sheet tersebut ada soal-soal yang salah. Mungkin bisa di di rata-rata banyak yang salah itu di materi apa, maksudnya di poin-poin yang apa baru dibahas gitu loh. Oh, oke. Ya, oke. Jadi minggu depan kita lihat kayak contohnya yang tadi ya, yang pertemuan kali ini saya lihat tadi job sheet-nya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya kurang dimengerti atau agak sulit dipahami, saya taruh di contoh-contoh seperti ini. Mungkin biar bisa kalian lebih paham. Tapi kalau minggu depan misalkan saya cek aja ya satu-satu, nanti misalkan ada yang banyak salahnya di situ, nanti kita perlu bahas sebelum materi selanjutnya, kira-kira teman-teman salahnya di sebelah mana. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sarannya, Mas. Oke ya, kalau nggak ada lagi, udah jam 3, udah 2 jam kita. Oh ya, minggu depan itu saya, sebentar, tanggal 13. Oh, masih bisa. Minggu depan itu mungkin ngajarnya nggak sampai jam 3, jadi mungkin agak saya pendekkan waktunya sebentar, sampai 2:30 lah mungkin ya. Itu karena saya harus ngajar nanti DTS yang digital talent itu. Jadi mungkin pertemuan minggu depan waktunya agak sedikit pendek. Masuknya jam 1 aja deh minggu depan. Tadi kan masuk jam 1:15. Itu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah join. Kalau ada pertanyaan silakan di pending minggu depan atau by chat. Oke, mohon maaf kalau ada yang kurang atau mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang tercover. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya N for all ya.